Anda masih bersama kami? Oke, kita boleh minta tepuk tangannya untuk masing-masing pasangan calon. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk seluruh pasangan calon. Boleh? Tepuk tangannya. Oke. Baik. Cukup. Cukup dulu, nanti saya berikan kesempatan lagi untuk memberikan dukungan. Cukup dulu. Selanjutnya di sesi ini kita sama-sama akan menyaksikan masing-masing pasangan calon akan saling bertanya, saling berinteraksi, saling menanggapi dan saling berargumentasi. Dan untuk sesi ini akan ada 3 sesi. Untuk yang sesi pertama, kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 untuk saling berinteraksi terlebih dahulu. Pasangan calon nomor urut 3, 4, 5, dan 6 kami persilahkan untuk duduk di tempat yang sudah kami siapkan. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Kita sepakat untuk itu ya. Baik, selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda setengah menit. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor 2. Hari ini kita berbicara tentang pariwisata. Artinya tidak terlepas juga dari penggunaan penempaan hak ulayat. Artinya bicara masalah wisata tidak terlepas dari hak ulayat. Kira-kira kalau paslon nomor 2 terpilih, kira-kira langkah apa yang akan diambil? Oke, baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menjawab, durasi setengah menit waktunya. 1,5 menit. Apabila kami terpilih, maka konsep pertama yang kami lakukan dalam mengembangkan pariwisata di sini adalah pertama, kampung-kampung yang telah berkembang luar biasa seperti Arborek itu harus dibentuk menjadi kota kampung wisata internasional. Kemudian kampung-kampung yang belum maju, kami akan menyiapkan sarana moda angkutan yang memperkecil jarak angkutan. Jadi kamilah yang mengantar tamu ke mereka. Jadi mereka terima di tempat. Kemudian mereka hanya bisa mengantar tamunya ke spot-spot, lalu tamu itu bayar kepada mereka. Dengan demikian mereka terhindar dari penderitaan di dalam kampung mereka sendiri, tapi menjadi tuan di negerinya sendiri karena uluran tangan pemerintah. Demikian. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Hal lain kami juga menambah suntikan dana abadi pada badan usaha milik kampung sehingga mereka juga ikut mengembangkan pariwisata bagi masyarakat yang belum mampu untuk berjuang sendiri dan mereka dibina oleh pemerintah kampung. Nah, ini harapan kami hati untuk besok mengembangkan pariwisata yang dapat menghidupkan manusia lokal dan mereka menjadi tuan di negerinya sendiri agar mereka bisa bermimpi mendidik anak mereka menjadi manusia-manusia yang berguna di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Baik, kemudian pasangan calon nomor urut 1 menanggapi, waktunya 1 menit. Baik, yang kami maksud adalah pemetaan tanah ya, menurut suku atau adat yang ada di Raja Ampat. Kiranya seandainya kalau artinya persoalan tanah ini juga merupakan persoalan klasik dari Sabang sampai Merauke itu sama ya, selalu orang terbentur masalah tanah. Kita bangun satu ya infrastruktur homestay atau hotel di pembangunan fisik pasti membutuhkan tanah. Sehingga yang kami pertanyakan tadi bagaimana pemetaannya menurut suku. Kebetulan sekarang ini kan ibu kota kabupaten ada di Pulau Waigeo, sehingga kira-kira pemetaannya menurut paslon nomor 2 kira-kira pemetaannya seperti apa begitu. Masih ada waktu tersisa, mau digunakan? Sudah. Cukup. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi balik, waktunya 1 menit. Ya, tadi dari sisi pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa akibat dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Agraria ini, kehutanan ini mengakibatkan Pulau Waigeo khususnya pulau yang sementara menjadi destinasi wisata terbesar di 4 pulau ini, ternyata khusus untuk Waigeo Barat ini ada 160.000
987 hektar itu masih menjadi alam konservasi, sehingga sulit sekali untuk kita membangun. Maka program prioritas kami adakan pengusulan perubahan atas undang-undang peraturan ini dulu, sehingga bisa membuat ruang bagi kami menyusun RPJMD kami dalam 5 tahun ke depan. Demikian. Masih ada waktu, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup, baik. Mohon tenang dulu, pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, waktunya setengah menit. Wisata kita sekarang hanya bergerak ke laut, ekowisata dan bagian kelautan. Nah, sekarang yang terlupakan adalah wisata mangrove. Kalau ke depan Bapak menjadi pemimpin, konsep apa yang Bapak bisa pakai untuk mengelola hutan mangrove kita yang hanya 400.000 hektar ini? Silakan. Oke, silakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab, durasi 1,5 menit. Mohon tenang dulu, 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, kita tahu bahwa di Raja Ampat mangrove ini sudah kita perdakan, sehingga dilarang untuk kalau ditebang itu sudah tidak bisa. Dan sekarang ini seandainya kalau kami terpilih, pasangan ormas terpilih, kami akan menyiapkan bibit-bibit mangrove untuk ditanam di setiap pantai yang ada bukan di Pulau Waigeo saja, tapi kalau bisa di seluruh pulau yang ada di Raja Ampat. Sebab kebutuhan mangrove ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita di Raja Ampat. Saya pikir seperti itu. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi, waktunya 1 menit. Luas hutan mangrove yang paling besar itu ada di Teluk Manyai Libit. Dengan demikian, tempat ini tidak masuk dalam konservasi karena batas konservasi kurang lebih 600 meter ke depan dari hutan tanah produksi. Dengan demikian, saya pikir kalau Bapak mereka berdua dapat kepercayaan dari masyarakat, sebenarnya fokus wisata mangrove dengan membangun homestay yang begitu indah menghasilkan wisata yang datang untuk mengikuni atau mau tinggal atau diam di lokasi seperti itu, bisa lokasinya tersedia. Yang paling besar ada di Teluk Manyai Libit, mulai dari Warimak sampai ke ujung Tanah Merah itu Lopintol. Itu demikian kira-kira apa yang saya bisa masukkan itu. Makasih. Oke, masih cukup? Oke, baik. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapi balik, waktunya 1 menit. Baik, ini sekedar saya menginformasi bahwa luas agraria kita itu ada 67% dan luas mangrove di Kabupaten Raja Ampat ada 180 hektar. Jumlah terumbu karang yang ada di Raja Ampat adalah 18.882. Ya kurang lebih 1.900 jenis karang. Kalau jenis ikan ya kurang lebih 700 jenis ikan. Nah, sehingga mangrove ini kita angkat juga sebagai daerah konservasi dan mendukung pariwisata kita. Kenapa? Kita akan lakukan wisata mangrove yang ada di Raja Ampat karena ini faktor-faktor pendukung sehingga laut. Waktu habis, cukup. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk kembali ke tempat.